Shalom jemaat GBI Puri Indah, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan
karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar. Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. Kami sudah tahu apa yang benar, ucap si kepala suku. Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong. Nommensen menjawab, itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut. Hal ini mengejutkan si kepala suku. Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab Nommensen. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta. Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Saya percaya kita semua luar biasa, amin. Boleh dengan segala hormat saya undang kita bangkit berdiri. Kita berfellowship dulu satu sama lain. Mungkin di sebelah kanan kiri kita ada istri atau suami, atau mungkin saudara, adik kita. Katakan kata-kata yang memberkati. Engkau hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Yang di sampingnya istrinya bilang I love you. Istri tercinta, suami tercinta. Hari ini kita akan diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan, fokus penyembahan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sebelum kita beribadah, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Sampai hari ini sungguh terbukti kasih setiamu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan mengiring-iringi langkah kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Dan Engkau memberkati kami dengan keluarga yang baik, anak-anak yang baik, pekerjaan yang baik. Sekalipun kami mungkin mengalami lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Gada dan tongkat-Mu selalu menyertai kami, karena kami tahu Engkau gembala yang baik buat kami Tuhan. Kami patut mengucap syukur. Kami mau bawa Tuhan korban syukur kami pada siang hari ini. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dilayakkan untuk menikmati hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, dalam hadirat-Mu kami dikuatkan,
Dalam hadirat-Mu kami disembuhkan. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu melimpah pada siang hari ini. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan sediakan bagi kami. Mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Dia. Katakan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bangga jadi anak-Mu, sebab kami punya Gembala yang baik. Takkan kekurangan kami bersama. Kau baringkan kami di rumput yang hijau. Oh, sekalipun kami Tuhan Kau izinkan melewati lembah kegelapan, badai dan ombak menyertai kami. Menyediakan hidangan di hadapan musuh. Itulah Engkau Yesus segala kemuliaan, segala kejayaan, kehormatan hanya bagi-Mu Kekudusan-Mu melingkupi kami, kemuliaan-Mu meliputi Silakan duduk kembali dalam hadirat. Sekiara batakara bakara. Ora laba sekiara batakara bakara. Diam dalam hadirat-Mu seumur hidup kami. Ini menjadi janji kami buat Tuhan. Terus Tuhan menyembah-Mu, memuliakan nama. Oh Jesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
kepada kami Tuhan. Sungguh melimpah sampai hari ini. Sungguh terbukti kasih-Mu bagi kami. Kami sungguh mengagumi-Mu Tuhan. Allah Bapakku ya, Kau penuh karunia Tuhan. Ku bersyukur selalu, yes Lord, kepadamu Bapa. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Setiamu lebih dari hidup Tuhan. Sehingga kami datang pada pagi hari ini, kami mau mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang mengakui bahwa Tuhan Yesus baik. Seperti pujian kita yang akan kita angkat, tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, sebab kita punya Tuhan yang sungguh baik, bahkan teramat baik. Yo, say haleluya. Oh, Dia sungguh baik Bapak Ibu. Yo, sama-sama angkat suara kita katakan dengan hati bersyukur. Say, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak
besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Jemaat HW katakan, kau terbesar, yes, dan mulia. Biarlah semua memujimu. Amin. Oh,
Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas caramu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kami kagum akan kasih-Mu. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Hanya ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga. Kau yang ku andalkan di
meletakkan kepercayaan dan iman kami hanya kepada Engkau. Engkaulah Allah yang setia dalam setiap musim keadaan hidup kami. Dan Engkau akan memperlihatkan pertolongan-Mu kepada kami Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Untuk rahmat-Mu Engkau menyediakan kepada kami firman menjadi makanan bagi manusia rohani kami. Dan di atas ini Tuhan kami akan berdiri dengan iman, berjalan menjadi pelaku firman-Mu dalam ketaatan. Dan dengan sukacita mengumandangkan berita kabar baik kepada dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bisa bersyukur pada hari ini. Oke, saudara-saudara, dalam bulan ini saya bicara sama Pastor Dio dan mengatakan mengenai tema adalah tentang living faith, hidup atau iman yang hidup. Iman yang hidup. Dan dalam seri ini saya ingin kita melihat kepada satu peristiwa yang kita akan belajar, yaitu ketika keyakinan Anda dalam ancaman. Ketika when your faith is under assault, ketika imanmu sedang ada di dalam serangan, ketika engkau sedang terancam, ketika engkau sedang mengalami krisis iman, krisis keyakinan, krisis kepercayaan. Bagaimana respon kita? Dan kita akan melihat dari Daniel, dan eksposisi dari Daniel ini walaupun dalam satu kitab atau bukan dalam satu pasal, tapi kita akan melihat 3 respons yang diperlihatkan oleh Daniel, yaitu ketika ada ancaman iman, ada 3 P dalam bahasa Inggris. Kalau saudara mau lebih gampang, prayer, praise, proclamation. Doa, pujian dan proklamasi iman, proklamasi nama Tuhan. Dan kita akan melihat di sini bagaimana ketika mengalami tekanan ada doa bersama-sama, is a corporate prayer, ada pujian sebagai respons kepada iman atas apa yang Tuhan sudah sediakan, dan kemudian keberanian bersaksi, keberanian untuk mengumandangkan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Daniel ini yang memang ditulis oleh Daniel, saudara akan melihat sebenarnya ini adalah gambaran dari perjalanan orang percaya. Yaitu kalau kita lihat Daniel 1 ya, dia baru dibuang, itu tahun 605 ketika Nebukadnezar, anak dari Nabopolassar itu dinobatkan jadi raja, lalu dia menaklukkan Yehuda bulan September tahun 605 sebelum Masehi. Dan disitulah dia membawa rombongan pertama, yaitu Daniel dan anak-anak muda ini diangkut untuk dididik dan menjadi bangsawan, calon-calon pemimpin pemerintahan, dididik dalam bahasa Kasdim, ya, dididik dalam bahasa dan hikmat mereka. Nah, kita tahu bahwa di dalam Daniel 1 ini dalam ancaman krisis di mana mereka tercerabut dari wilayah mereka, dari tanah kelahiran mereka, dalam dunia yang asing sama sekali, segala macam yang baru. Dan di situ dia menjaga kekudusannya. See, when crisis happen, lalu dia merespon dengan benar, Tuhan memberikan promosi. Jadi crisis, promotion. Lalu yang Daniel 2 nanti kita akan melihat juga ada crisis, ada promotion. Sadrak, Mesak, Abednego, dan crisis, promotion. Sampai kemudian juga Daniel 6, crisis, promotion. Di gua singa. Nah, bayangkan saudara, seperti kalau kita dalam bahasa kita sekarang, ada berkat, habis berkat ada ujian. Habis ujian ada berkat lagi. Ada habis berkat ada ujian lagi. Habis ujian jangan menyerah di sini karena setelah itu ada berkat. Tapi kalau ada berkat jangan abai karena kemudian ada ujian. Tapi saudara lihat, kita sudah lebih jauh sekarang. Itulah kehidupan kekristenan di bumi ini. Kalau di surga mah nggak ada. Semua itu di sini kita diproses untuk apa? Menyerupai Kristus. Iman kita menjadi iman yang hidup dan berbicara kepada dunia tentang Kristus yang kita sembah. Nah, saudara-saudara,
saya mulai dengan statement ini bahwa ancaman terhadap iman bertujuan untuk menggeser fokus perhatian kita dari mengandalkan kemampuan kita kepada kemampuan Allah. Karena keselamatan itu artinya kita menyatu dengan Kristus. Bukan cuma sekedar I have Christ, kita seperti Kristus dikantongin di sini gitu loh. Bukan. Saya menyatu dengan Kristus. Seperti Bapak Ibu, kata pistis atau pisteo itu adalah Anda bersandar kepada sesuatu yang segala kekuatan, beban saudara lemparkan kepada hal tersebut. Itu kata iman. Seperti Bapak Ibu di sini sedang duduk di kursi, saudara nggak bertanya kan dari tadi berapa kuat kursi ini yang saudara dudukin, nggak kan? Tenang-tenang aja gitu loh, malah ngangkat kaki, nyender, selojor. Kenapa? Karena Anda percaya bahwa kursi itu kuat. Kalau nggak kuat, maka saudara akan memakai ilmu ginkang, ilmu meringankan tubuh. Nggak mungkin saudara akan meletakkan semua bebanmu kepada kursi itu. Nah hal yang sama, karena kecenderungan kita sebagai manusia kedagingan ini, walaupun kita sudah lahir baru, kita bertarung dengan salah satu musuh kita yaitu kedagingan. Kedagingan kita punya inklinasi, punya kecenderungan untuk mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan, training kita, mengandalkan hikmat kita, mengandalkan intelektual kita. Justru disitulah Tuhan kasih krisis supaya kita shifting our focus dari kekuatan kita kepada kekuatan Allah. Dan ini yang kita lihat. Maka dimulailah kisah ini dengan dikatakan pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar. Bermimpilah Nebukadnezar. Dan sebenarnya kan mimpinya tuh ini. Dia lihat patung besar. Dengan kepala emas, dadanya perak, lalu kemudian perutnya ini, pinggangnya ini perunggu, lalu kemudian besi dan bersama dengan tanah liat, lalu ada batu yang dari gunung yang tidak dibentuk, lalu kemudian menyerang dan menjatuhkan semuanya. Dan dia begitu terganggu dengan mimpi ini. Nah pada waktu itu kita tahu bahwa Daniel telah bersama dengan Mishael, Azaria dan Hanaya telah dipromosikan menjadi bangsawan-bangsawan dan mereka memiliki jabatan. Jadi mereka tinggal tuh di quarter istana. Jadi mereka nggak di rumah biasa, mereka di quarter istana. Dan di situ mereka dekat dengan istana karena mereka kemudian menjadi salah satu penasehat raja, Kasdim. Ini adalah cikal bakal dari orang Majus. Dan Daniel sebenarnya pemimpin dari semua itu karena dia dihormati. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu kemudian raja begitu marah karena dia sangat terganggu dengan mimpi ini, lalu dia panggil semua orang dan dia bilang, "Hei, ceritakan apa yang saya mimpikan." Bukan ceritakan arti dari mimpi, lu cerita, lu kan orang pinter. Karena yang namanya orang bijaksana di sana itu termasuk kemampuan spiritual. Orang pinter seperti orang kita sekarang bilang orang pinter, bukan orang yang lulus sekolah berpendidikan akademis, tapi orang pinter karena dukun. Nah saudara-saudara, hal yang sama dengan Kasdim. Mereka ini orang pintar, orang bijak yang memiliki kemampuan menafsir mimpi. Mereka punya koneksi dengan dewa-dewa, dengan kuasa-kuasa rohani. Lu ceritakan mimpi gua. Mereka semua bilang, nggak ada yang mampu begitu Tuanku. Tidak mungkin ada. Nah, raja kesel, ya udah satu-satu dibunuhin mereka. Lu nggak bisa jawab, cas kepalanya hilang. Lu nggak bisa jawab, cas kepalanya hilang. Nah di dalam proses itu Daniel mendengar bahwa ini sudah terjadi nih, anggota-anggotanya sudah dibunuh. Lalu dia datang kepada Ariok. Ariok ini adalah bodyguardnya Nebukadnezar dan sekaligus eksekutor. Dia pejabat tinggi. Dan Ariok, Daniel dikatakan datang menghampiri Ariok dan mengatakan, ya di dalam ayat 12 dan 13 ini gambaran dari krisis. Saudara lihat ya. Di dalam pertumbuhan iman selalu dimulai dengan adanya krisis. Mau lihat mujizat selalu dimulai dengan krisis. Mau menikmati mujizat boleh, tapi bersedia menghadapi krisis. Krisisnya apa? Ayat 12-13. Raja menjadi sangat geram, menitahkan, mengeluarkan perintah, decree, surat perintah, surat keputusan.
bahwa semua orang bijaksana harus dibunuh karena tidak mampu menafsir mimpi raja. Daniel dan teman-temannya pun sedang berada dalam ancaman yang sama. Dia nggak bisa lepas karena dia menjadi bagian daripada kelompok itu. Lalu dia pun sedang dicari-cari. Nah, pada waktu Daniel mendengar itu, Daniel memiliki keberanian untuk menemukan Ariok. Di dalam 14 dikatakan Ariok ini kepala pengawal raja yang pergi untuk membunuh. Jadi dia sudah punya surat perintah, license to kill. Tetapi kemudian Daniel datang mencari, sebentar dulu, tahan dulu, mundur dulu. Tahan dulu, dan kemudian dikatakan Daniel mencari Ariok. Tanya, Pak, kenapa terjadi begini? Saudara-saudara, Ariok gak ada urusan sebenarnya dengan Daniel. Tetapi kenapa Ariok memberikan waktunya kepada Daniel? Kenapa Ariok bersedia untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi? Ini, dalam tafsir Ibrani dikatakan begini, karena Daniel ini orang yang memiliki jabatan. Dia dihormati. Nah, saudara-saudara, kenapa kita perlu menjadi prominent, perlu menjadi tetap menduduki hal-hal penting di dalam dunia kemasyarakatan kita. Mau itu di bisnis saudara, mau itu dalam dunia akademis, maupun dalam dunia perdagangan, ekonomi. Saudara menjadi skillful, saudara menjadi orang yang dihormati, di-respect. Kenapa? Satu, karena orang dunia hanya bisa mendengar orang-orang kayak gini. Alkitab mengatakan hikmat orang miskin gak didengar. Dia bilang, iya lu pintar, tapi lu cuma pintar doang. Lu gak pernah bisa membuktikan kepintaranmu jadi duit. Bukankah itu orang dunia katakan? Bukankah itu ukuran orang dunia menilai kita? Gak peduli dia dengan Tuhan kita. Nah, Daniel datang dan mengatakan, Pak, apa? Kenapa ini begitu keras sekali perintah raja ini? Dijelaskan. Nah, mari kita lihat respon Daniel. Daniel bukan ketakutan lalu berusaha untuk bikin plan A, plan B, plan C, plan D. Enggak. Yang pertama, respon pertama adalah ini. Daniel merespon ancaman iman itu dengan berdoa secara korporat. Ayat 17 dan 18, kemudian Daniel pulang dan memberitakan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya. Supaya mereka memohon kemurahan hati dari Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Agar Daniel dan teman-temannya tidak dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana dan orang lainnya di Babel. Bapak Ibu, perhatikan bagaimana Daniel menulis narasi ini. Ini orang, yang tiga ini orang, dikenal di bab 1 itu sebagai apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama Babel. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang udah punya anak namanya Mesak, nyesel deh. Itu bukan nama Alkitab. Itu nama Dewa Babel. Nama asli mereka Mishael, Azaria dan Hanaya. Tetapi kemudian the world try to change you by changing your name. Dunia berusaha mengubah hidup dan identitas anak-anak kita dengan cara mengubah nama mereka. Mengubah apa yang menjadi berharga dalam hidup mereka. Apa yang menjadi fokus dalam hidup mereka. Orang Yahudi selalu membawa nama Tuhan di dalam nama mereka. Daniel artinya Elohim adalah hakimku. Dirubah jadi apa? Balsasar. Artinya siapakah orang yang serupa seperti dewa Bel? Bel itu adalah dewa tertinggi di dalam kepercayaan agama Babilonia. Anak dari Bel namanya Nebo. Nebo adalah dewa vegetation and dewa intelektual. The God of writings and the God of vegetation. Jadi dia yang memberikan hidup. Dia yang memberikan kemakmuran dan ilmu pengetahuan. Makanya namanya Nebukadnezar. Itu artinya si putra fajar dari Nebo. Atau Nebo sang putra fajar. Makanya di dalam Yesaya 14 ada tulisan, hai engkau bintang timur putra fajar. Itu bukan iblis, itu Nebo. Itu Nebukadnezar. Itu mengacu, nubuatan yang mengacu kepada Nebukadnezar. Bintang fajar
yang kemudian dalam terjemahan bahasa Latin diterjemahkan sebagai Lucifer. Tapi sebenarnya itu bukan si setan, walaupun kelakuannya kayak setan, karena setan memang begitu, kepengen bersama dengan Tuhan, menjadi seperti Allah, disembah dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya Nebo itu Nebukadnezar. Mishael itu atau Hanaya itu artinya Yahweh menunjukkan kasih karunia. Ada kata Yah di situ. Yahweh memperlihatkan kasih karunia-Nya. Berubah menjadi apa? Sadrak. Sadrak artinya hamba, saudaraku dalam bahasa Akadian. Saudaraku itu artinya bukan saudaraku. Saudaraku artinya siapakah seperti aku? Aku itu adalah dewa bulan. Ya, dewa bulan. Aku, itu dewa bulan. Siapakah seperti dewa bulan ini? Yang bercahaya. Mishael, siapakah seperti Elohim? Berubah menjadi Mesak, bayangan pangeran dari Babel. Azaria, Yahweh penolong atau Yahweh menolong. Berubah menjadi Abednego, hambanya Nebo. Hamba dari dewa Nebo. Nebo saya katakan dewa hikmat. Bintang fajar. The world try to change yourself, your identity by changing your name. Itu dunia. TikTok akan mengubah identitas Anda. AI akan mengubah identitas Anda. Muka seram dibuat menjadi kartun. Lalu lucu. Bukankah ini sebenarnya strategi lama? Iblis yang begitu jahat dirubah menjadi kartun orang yang pakai garpu 3. Merah, ada buntut, telinga panjang. Lama-lama jadi lucu, lama-lama jadi mainan. Supaya orang tidak takut sama dia. Dan menganggap ini just another pet. Padahal dia adalah perusak yang berbahaya. The world try to change. Termasuk ini konsep yang sama, prinsip yang sama. Dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Anak-anak berusaha berubah dirinya dengan membawa nama lain. AKA, alias itu kan. Pemenamaan alias itu memperlihatkan siapa sebenarnya yang kamu mau identifikasi dirimu dengan siapa. You are the one like whom you serve. Anda serupa dengan siapa yang Anda sembah. Kau sembah uang, mukamu kayak uang, kelakuanmu kayak uang. Nggak kenal saudara. Tidak ada belas kasihan. Engkau sembah kekuasaan, maka engkau menjadi tiran. Habisi semuanya demi kekuasaan. Mukamu akan seperti diktator, kelakuanmu seperti diktator. Nggak kenal orang. Nggak kenal sahabat. Engkau sembah iblis, kelakuanmu akan seperti iblis. You become whom you serve. Nah, ketika Hanaya, Daniel, Mishael dan Hanaya ini mendengar, Daniel datang pertama kepada mereka. Kenapa? Karena ini, terlepas dari kemampuan intelektual dan pengalaman Daniel, dia memilih berpaling kepada Tuhan, slide berikut ini. Daripada kepada yang lain saat menghadapi krisis. Saudara-saudara, saya katakan Daniel ini kan orang pinter. Daniel seorang intelektual tetapi juga orang yang spiritual. Karena Daniel dikenal dengan dua hal, hikmatnya dan kebenaran yang hidup di dalam hidupnya. Nah, saya belajar sebagai seorang yang intelektual, akademisi, ketika kita menghadapi persoalan, kita selalu cenderung memutar otak kita, bersandar kepada pengetahuan, kepada training kita, kepada semua yang kita sudah dapatkan, perlengkapan akademis, ilmu kita. Kepada orang yang sangat rasional, dia akan selalu cenderung berusaha untuk mengatakan, oke, bagaimana ya strateginya? Oke, plan A nggak bisa, plan B gimana, plan C gimana, plan D gimana, sampai plan Z. Lihat kalau laki-laki kena masalah, suruh doa, belum tentu mau.
Udah benjut baru datang doa. Ya kan? Masuk ke intergen. Doa. 1 kali. Nggak jawab-jawab juga besok. Besok nggak dijawab juga. Ya udah nggak apa-apa lah. Minggu depan doa lagi. Bulan depan doa lagi. Tapi doa kedua juga nggak dijawab. Bulan ketiga, sorry ya. Gua tinggal aja Tuhan. Mungkin cari yang lain aja deh. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan yang penting nangis dulu. Wah Tuhan tercurah-curahan. Udah dijawab doanya? Belum. Tapi minimal udah lepas. Besok nangis lagi. Nangis lagi. Orang yang emosional. Tapi dengar baik. Daniel walaupun dia sangat rasional. Dia spiritual. Dia memutuskan pertama mencari Tuhan dalam doa. Amin saudara. Sepintar-pintarnya saudara, ukuran pertama tantangan kita adalah apakah kita bersedia berdoa. Doa bukanlah reserve yang terakhir. It's not the last resort, no. It's the first option. And the only option untuk saudara datang sama Tuhan. Dan bukan cuma doa sendiri, ingat. Dia datang kepada Hanaya, Mishael dan Azaria. Artinya dia datang kepada komselnya, kepada komunitasnya, kepada orang yang mau berdiri bersama-sama. Doa membuat kita menyadari bahwa ada orang-orang yang akan berdiri bersama-sama dengan kita merespon. Walaupun kalian sulit tapi saya akan berdiri dan melihat ini diperjuangkan sampai terjadi. Haleluya. Jangan pernah abaikan pentingnya persaudaraan orang kudus. Jangan pernah abaikan komunitas rohani. Jangan buat pendetamu seperti imam-imam pribadimu, your personal priest. Kalau ada masalah baru lu datang sama pendeta. Karena doanya lebih cespleng daripada doa saudara. Bukan. Bukan dibilang doa pendeta besar kuasanya, tapi doa orang benar. Bila didoakan dengan sungguh-sungguh besar, doa orang benar. Doa anak-anak di dalam kelompok kul saudara, berdiri bersama-sama, berjuang bersama-sama sampai melihat kenyataannya terjadi. Respon pertama di dalam kebenaran adalah berdoa. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Mereka memohon kemurahan Tuhan. Ya dikatakan mereka meminta kemurahan hati dari Allah semesta langit, dari Yehovah Zebaot. Allah semesta langit. Kenapa? Kenapa nggak minta jawaban? Nah seringkali ini kesalahan kita. Kita fokus doanya itu cari jawaban. Makanya lalu mungkin patok gatuk. Mungkin gini kali, yang kan gini kali ini. Ayatnya ini mirip. Coba dicocok-cocokkan. Yang kita minta kemurahan Bapak Ibu. Kemurahan itu membuat kita masuk di dalam jalur Tuhan. Kemurahan membuat kita masuk di dalam umbrella of protection daripada Allah. Kemurahan itu di dalam bahasa Ibrani itu adalah bowels, usus, jeroan. Artinya bagi orang Yahudi mereka tahu bahwa isi perut mereka ini satu, yaitu Tuhan yang menjadi sumber mereka. Ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka seperti orang kelaparan, gak punya sama sekali anugerah Allah. Doa itu sebenarnya menempatkan kita masuk di dalam kemurahan Tuhan. Teman saya, dia mau bisnis, sesuatu bisnis yang bukan disrupsi kepada bisnis besar di dalam kota itu. Bisnisnya bisnis makanan. Dia drop, saya waktu itu doain pabriknya, cuma bikin bakpia saudara. Tetapi bakpia yang bukan cara tradisional, jadi semuanya nggak ada urusan dengan tangan, semua pakai mesin, tapi bagus. Dan saya doain pabriknya gede sekali. Tapi dalam 2 tahun bakar duit saudara. Bleeding 200 juta per bulan. Mungkin tahun pertama teman-temannya bilang, oh it's okay lah, orang tajir kok. Tapi ketika mulai tahun kedua, mulai mikir juga saudara. Tapi dia bilang bahwa ini Tuhan yang mendorong dia mau menjadi berkat dan mau upgrade makanan yang ada di kota itu. Lalu dia mulai berdoa dan dia bilang Tuhan, teman-teman udah bilang ini bleeding. Tapi orang ini adalah orang yang saya tahu adalah orang yang sangat bersandar kepada kemurahan Tuhan. Dia nggak sangat rohani tapi dia adalah orang rohani. Dia nggak sangat intelektual secara teologis tapi dia sangat rohani karena dia selalu bersandar kepada Tuhan. He's a very successful businessman. Saudara tahu, dia bakar duit sampai akhirnya satu kali ada satu anak muda datang.
Satu grup anak muda dan bilang, Pak, coba kita mulai dengan ini. Kita bertobat dari kesalahan kita. Lalu setelah mereka merendahkan hati, mereka salah, oh ini selama gini, dan mindsetnya tetap ini adalah ini. Setelah mereka perbaiki, mereka mulai pakai TikTok. Saya bukan promosi TikTok di sini, tapi saudara bayangkan bahwa Tuhan memberikan jalan keluar setelah mereka hidup dalam kemurahan Tuhan. Boom. Dan dalam satu hari, itu orang yang view itu bisa sampai 1 juta ke 3 juta dan TikTok harus suspend. Karena takut nggak bisa di delivery. Produk ini ketika mau lebaran meledak saudara. Dan itu sampai orang bilang, kamu ya ini udah puluhan tahun bisnis ini di kota ini tiba-tiba berubah. Dan akhirnya tempat yang dulunya kosong itu sekarang saya datang, wah itu bus turun itu semua. Jadi kayak open kitchen, orang bisa lihat prosesnya gimana, lalu mereka makan, menikmati. Semua jadi tourist destination. Saudara-saudara, dia cuma bilang ketika saya duduk sama dia, what's the secret Pak? Dia bilang, as you know Pak, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Bukan dia gak mau berusaha, tapi dia mulai sadar dulu pertama, kemurahan Tuhan. Anak muda dengar baik. Sometimes kita berpikir kita udah lulus MBA, sekolah di luar negeri, kita merasa kita udah sangat pintar bisa handle bisnis ini. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kamu akan kehilangan banyak kerugian. Yang kedua, dia gak fokus kepada jawaban, tetapi pada waktu tidur, ayat 19, dikatakan begini, rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Jadi gak tiba-tiba waktu mereka doa lalu Tuhan bilang Daniel, Mishael, Hayana. Enggak. Mereka kemudian udah doa, mereka tidur. Disitulah Tuhan bicara. Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 127 bahwa Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihnya pada waktu mereka tidur. Bukan tidur-tiduran. Tidur-tiduran itu mager. Males. Orang yang apatis, orang yang depresi. Tidur di sini artinya resting in God's favor. Saya sudah doa, sekarang saya percaya Tuhan akan menyediakan kepada saya jawaban itu. Dan pada waktu dia tidur, Tuhan datang kepada Daniel. Karena dia seorang prophet, dia seorang nabi. Jadi Tuhan bicara melewati salah satunya melewati mimpi dan penglihatan. Dia terima mimpi itu, dia dapat, oh ini loh mimpinya si Nebukadnezar. Dan dia dapat pengertian dia juga. Lalu apa responsnya dia? Yang kedua, merespon dalam krisis dengan iman, yaitu dengan puji-pujian. Ayat 19 dikatakan, Daniel pun memuji Allah semesta langit dan berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lalu ayat 23, ya Allah nenek moyangku, aku memuji dan memuliakan Engkau. Saudara-saudara, next saja, teruskan. Kenapa Daniel berani memuji Tuhan setelah dia berdoa? Karena dasar kita memuji Tuhan di dalam krisis iman kita itu apa? Karena 3 hal ini. Dari doa Daniel itu saya simpulkan begini. 1, Daniel mendeklar Tuhan itu peduli kepada dia sekarang. Pada waktu dia sedang menghadapi masalah. Dia ingatkan kesetiaan Tuhan di masa lalu. Dan dia ingatkan akan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di masa depan. God is the God of the past, present, and future. Ketika Daud menghadapi Goliat, apa yang dia katakan? Itu musuhnya loh. Dia bilang, Tuhan, siapa orang bersunat ini yang tidak punya perjanjian dengan Kau, berani-beraninya sedang menghina umat Tuhan. Dan dia bilang, bagaimana Tuhan menyelamatkan Daud pada masa lalu. Dia ingatkan Tuhan akan karya Tuhan di masa lalu. What God has done. What God is doing. And God is about to do. The past, the present, and the future. Itu alasan kita memuji Tuhan pada waktu krisis iman. Jangan lepaskan kombinasi doa dan pujian ini. Lihat, tidak fokus kepada persoalan, tapi fokus kepada Allah. Dan yang terakhir, setelah dia datang kepada Ariok dan minta izin ketemu sama Nebukadnezar. Lalu dia mulai berani
dengan langkah ketiga ini. Yaitu merespon krisis iman dengan proklamasi nama Tuhan. Ayat 28 dikatakan begini. Ketika dia mulai ngomong sama raja, ini pendahuluannya. Tetapi di sorga, walaupun dia memuji si Nebukadnezar, di ayat yang ke-27 dibilang rahasia ditanyakan Tuhan, tidak dapat diberitakan. Dia kasih tahu loh persoalannya. Semua orang-orang ini orang-orang pintar sudah tidak bisa lagi menjawab semuanya. Orang bijaksana, tukang jampi, ahli nujum, ahli ilmu gaib, tidak bisa tuh, nggak bisa menjawab doamu. Nah sekarang Tuhan di sorga, Elohim menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Inilah mimpi itu. Lalu dia cerita apa mimpinya itu. Kamu itu kepalanya emas. Nanti habis ini ada kerajaan berikutnya yang datang. Yaitu kerajaan Media Persia, Kores. Lalu kemudian ada kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Lalu kemudian Romawi. Dan kemudian yang satu itu adalah kerajaan Allah yang jatuh dan menghancurkan semuanya. Saudara-saudara, ketika Daniel menceritakan itu dengan keberanian, apa tujuannya? Tujuannya adalah dua hal ini, yaitu sebagai kesaksian kepada dunia. Orang dunia akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu lebih hebat daripada tuannya. Yang kedua, kepada orang percaya, teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka semakin dikuatkan bahwa Allah yang mereka sembah ini tidak pernah gagal memelihara mereka. Maka nanti di dalam pasal 3 ceritanya mengenai 3 orang ini. Mereka sudah punya sebuah bukti. Allah mereka sanggup dan setia. Ketika melewati perapian, don't worry. Di masa lalu Tuhan selamatkan kita. Sekarang pun Tuhan pasti akan selamatkan kita. Haleluya. Saudara, apa tujuan proklamasi itu? Menjadi kesaksian. Dari mana kita tahu ini kesaksian? Lihat ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar dan menyembah Daniel. Sujudlah Raja dan menyembah Daniel. Saudara-saudara, kata sujud, pertanyaannya, ada nggak raja sujud sama bawahan? Bapak Ibu yang direktur utama, sujud nggak sama orang yang baru OB yang baru masuk? Anak muda apalagi? Mau nggak? Kagak. Ini raja yang menaklukkan jajahannya, mau nggak sujud? Sorry ya, paling begitu dia ngomong kan? Sujud itu begini Bapak Ibu. Itu sujud. Plus ditambah dengan bahasa Yunaninya, Ibraninya satu lagi itu sekit. Sekit itu kata menyembah, tetapi menyembah yang ditujukan bukan kepada hormat manusia, tapi kepada Allah. Dengan kata lain, Nebukadnezar bukan sujud kepada Daniel. Tapi Nebukadnezar sadar akan Allah yang disembah oleh Daniel lebih hebat daripada nama Nebo yang disandang oleh dirinya. Dan yang kedua mungkin kan ini Baltasar, Bel lebih tinggi daripada Nebo. Mungkin itu juga alasan dia untuk mengatakan, oh sorry ya, ini memang ini hebat nih orang, walaupun dia muda. Tapi bukan dia sembah Nebo, bukan dia sembah Bel. Karena dikatakan ayat berikutnya, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Elohimmu itu adalah Elohim di atas segala El yang lain. Dan yang berkuasa atas segala raja yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau dapat menyingkapkan rahasia itu. Dengan kata lain, sekarang Nebukadnezar sadar yang dia sembah dan dia akui adalah Yahweh Allah Israel. Itu tujuan kenapa kalau kita sedang dalam krisis iman, jangan takut berbicara tentang Injil. Jangan takut bersaksi walaupun keadaan belum seperti yang kita harapkan. Keep speaking the truth. Keep speaking the word. Karena engkau akan melihat Tuhan bekerja. Dan yang kedua, itu akan berbalik menguatkan engkau.
bahwa Tuhan telah berjanji setia. Dan saya mau tutup dengan statement ini. Set your focus on the cross, not on your crisis. Tim musik silakan naik. Ketika fokus kita ada pada salib Kristus yang menyelamatkan, kita akan berani untuk berdoa, memuji, dan memproklamasikan Yesus yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kisah Daniel hebat. Daniel selamat. Nyawanya dibiarkan hidup. Tapi ada Daniel yang lebih agung. Yaitu Kristus. Yang adalah hakim kita. Dia tidak dibiarkan hidup sama Allah Bapa. Dia mati di kayu salib. Supaya olehnya kita beroleh selamat. Tidak ada nama lain. Haleluya. Berikan pujian kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau berdoa, anakmu selamat, sehat, sembuh. Puji Tuhan. Tapi dengar, ada seorang bapa yang harus melihat anaknya mati. Ditinggal, ditolak. Karena dia sedang menanggung seluruh dosa, hukuman manusia. Supaya kemudian relasi Allah dengan kita semua bisa kembali pulih. Set your focus to the cross. Karena di sana pengorbanan, krisis terbesar, krisis manusia terbesar adalah dosa. Telah diselesaikan oleh Yesus dengan dia mulai berdoa di Getsemane. Dia memuji Tuhan. Bahkan di dalam kayu salib. Dan dia mendeklarasikan kematiannya dan kebangkitannya. Sampai perwira Roma itu mengatakan begini. Sungguh benar, dia adalah Allah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya mau berdoa kepada setiap saudara. Pada waktu kita menyembah Tuhan dengan lagu ini, biarlah ini menjadi komitmen dan deklarasi iman kita. Mungkin engkau sudah mengalami krisis iman karena kesehatan. Mungkin anakmu, mungkin bisnismu, mungkin pendidikanmu, mungkin masa depan. Yang engkau masih takut. Hari ini, biarkan deklarasi iman ini menjadi deklarasi imanmu kepada dunia. Dan sekaligus doa pujianmu kepada Allah. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku dalam jiwa. Karena kasih sekarang ku ada. Jangan tinggalkan Yesus. Karena pengharapan dalam Yesus selalu ada. Tidak pernah mengecewakan. Dia setia di masa lalu. Dia setia sekarang. Dia setia di masa depan. Haleluya. Oh, kami berdoa kasih karunia-Mu. Kami berdoa rahmat-Mu penuh dalam hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus.
percaya Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kehidupan kami. Kami mau mengasihi Engkau selamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Bagi para wanita Tuhan, kami mengundang Anda untuk hadir di ibadah Women in Christ yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Yuk ajak semakin banyak teman-teman wanita Anda supaya mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Pada hari Senin 4 Maret 2024, Women in Christ mengunjungi Panti Werda Geraha Bina Asuh Bogor untuk melayani para lansia di sana. Banyak yang dihibur dan dikuatkan saat didoakan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tidak hanya itu, komunitas Women in Christ juga mengadakan tes kesehatan untuk memeriksa para lansia agar kesehatan mereka dapat terjaga serta memotong kuku dan rambut mereka sebagai tindakan kasih. Melalui kunjungan ke Panti Werda ini, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu setia kepada setiap orang percaya sepanjang masa hidupnya. Tetap setia. Tuhan tahu keadaan kita masing-masing dan Dia mengasihi saudara-saudara. Kasihnya nggak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Makanya tidak heran orang yang baru bertobat, yang baru percaya Tuhan, itu ada kasih mula-mula, begitu semangat, menggebu-gebu melayani. Kenapa? Karena ada kasih yang mula-mula. Itu ada api Tuhan. Dan itu kita butuhkan di gereja ini, saudara. Bagi jemaat yang ingin menikmati malam pujian dan penyembahan, yuk hadir di ibadah Integrated Prayer yang selalu diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di GBI Puri Indah. Sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan dan rasakan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Ma, kamu jangan sok ngajarin aku deh. Sibuk sama dunia sendiri, nggak pernah perhatikan aku. Aku sibuk kerja, Pak. Kerja buat sekolah Nana. Kamu harusnya mampu mencukupi keluarga kita. Mana bisa jadi kepala keluarga yang baik. Kamu sekarang mulai berani ngatur-ngatur aku ya. Ma, kamu tuh harus belajar menghargai aku. Kamu yang sabar ya, Nak. Lebih baik kamu banyak berdoa. Kamu gak tahu, Di, udah berapa banyak doa-doa yang aku sebutkan kepada Tuhan. Tapi mama papa aku tetap sama. Mereka masih aja ribut. Demikian pengumuman dari kami. Happy Sunday, God bless Indonesia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa berkat. Mari kita angkat dua tangan kita, arahkan hati kita pada Tuhan. Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah segala yang terbaik dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan, ditambah dengan kekuatan, pelindungan, pertolongan dari Tuhan, senantiasa menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan, selamat pagi, Tuhan memberkati.